selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
Halo adik-adik Elohim Kids, selamat pagi semuanya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Dan yang paling penting juga Kak, semoga adik-adik yang di rumah masih tetap semangat dan setia terus dalam beribadah. Iya Kak, semoga semangatnya sama ya Kak. Semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mantap, udah yuk Kak, kita mulai. Tapi sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tapi doanya akan dipimpin oleh Kak Anita. Halo adik-adik sekolah minggu Elohim. Wah, sudah hari minggu aja nih. Dan sepertinya udah jam 8.15. Waktunya kita Sunday Funday. Oh ya, sebelum Sunday Funday kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami kembali datang untuk kami bersama-sama mengucap syukur atas berkat kasih anugerah yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami mau mengikuti Sunday Funday, biarlah kasih-Mu Tuhan menyertai setiap kami, Engkau tetap mendampingi kami, sehingga kami semua dapat merasakan kasih-Mu, sehingga kami semua juga dapat menerima firman-Mu melalui acara Sunday Funday ini Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu kami, Engkau memberkati teman-teman kami yang lain, biarlah kami semua merasakan kasih-Mu setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan mulai ibadah kami, Sunday Funday pada pagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat mengikuti Sunday Funday. Wah, terima kasih Kak Anita sudah pimpin kita dalam doa. Yuk, langsung aja sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau jargon dulu. Sunday Funday, Every day, sing and shout for Jesus. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Kak, aku mau nanya dong. Boleh nggak sih kalau kita itu main hakim sendiri? Soalnya aku kemarin itu lihat ada orang yang lagi dilempari batu karena ketahuan mencuri, Kak. Aku sampai takut, Kak, lihatnya. Kalau kata orang tuaku sama guruku sih nggak boleh, Kak, main hakim sendiri. Tapi aku juga nggak tahu sih alasannya kenapa. Oh gini loh Kak, kita itu tidak boleh main hakim sendiri. Karena seharusnya setiap permasalahan itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Misalnya saja, tadi kan ada orang yang mencuri nih. Nah, sebagai masyarakat yang baik, kita itu sebenarnya bisa untuk membawa orang tersebut ke Pak RT, ke Pak RW, atau bahkan ke Pak Polisi. Jadi tidak langsung main hakim sendiri. Nah, nanti Bapak RT atau Bapak RW atau Pak Polisi itu yang bisa menentukan hukuman yang pantas untuk si pencuri itu, bukan kita yang menentukan, Kak. Betul banget, Kak. Dalam kehidupan sehari-hari pun mungkin kita sering juga loh, Kak, main hakim sendiri. Misal, waktu adik kita ngerusak mainan kita langsung marah-marah atau teriak-teriak pada adik kita. Padahal mungkin adik kita nggak bermaksud untuk merusakkan mainan kita. Wah, iya bener tuh, Kak. Padahal setelah itu aku tahu alasannya. Ternyata adikku itu nggak sengaja merusakkan mainanku. Nah, aku sampai menyesal, Kak, waktu itu sampai nyipit adikku, sampai nangis lagi. Wah, jangan diulangi lagi loh Kak Daud. Ingat, setiap orang pernah loh berbuat salah. Jadi, jangan sampai kita merasa yang paling benar sampai kita nggak mau memaafkan orang lain yang berbuat salah sama kita. Kakak-kakak, adik-adik yang di rumah, di Alkitab juga ada loh Kak, satu kisah tentang seseorang yang sudah sangat berdosa namun mendapatkan pengampunan. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Kira-kira ada nggak adik-adik yang tahu siapa wanita yang tersungkur ini? Dan menurut adik-adik nih ya, apa sih yang sedang dirasakan oleh wanita ini? Kira-kira gembira atau sedih? Sepertinya wanita ini sangat sedih ya, Kak. Dan kelihatannya sangat ketakutan. Nah, kenapa ya kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak? Betul, wanita itu merasa sangat sedih dan ketakutan karena ada banyak orang yang akan menghukum dia karena dia baru saja melakukan sebuah kesalahan, Kak. Ya, orang-orang itu membawa perempuan itu kepada Yesus. Mereka berteriak, perempuan ini harus dihukum. Orang yang bersalah harus dihukum. Ia harus dilempari batu. Tapi ternyata Yesus tidak langsung menjawab teriakan orang-orang itu. Sementara orang banyak itu terus berteriak-berteriak dan mendesak Yesus untuk menghukum si perempuan itu tadi. Lalu
Yesus pun berdiri dan berkata, "Siapakah di antara kalian yang tidak berdosa? Ialah yang boleh pertama melempar batu kepada perempuan itu." Namun kemudian satu persatu orang-orang itu mulai meninggalkan kerumunan orang banyak. Sampai akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan berdosa yang tersungkur itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Semua orang sudah pergi. Semua orang telah berbuat salah. Sekarang aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Perempuan itu senang sekali karena Tuhan Yesus tidak menghukumnya, bahkan Tuhan mengampuni dosanya. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah.
mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wah, kisah tentang pengampunan Yesus kepada perempuan yang berdosa itu sungguh luar biasa ya adik-adik. Kalau gitu, sekarang kakak mau tanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Adik-adik, kita harus tahu bahwa setiap orang pasti pernah loh melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin ada saudara kalian yang merusakkan barang kalian, atau mungkin mama kalian tidak menepati janjinya, atau bahkan kalian sendiri yang pernah berbuat nakal kepada teman atau saudara kalian. Karena itulah, ayo kita belajar memaafkan mereka semua seperti Tuhan Yesus juga mau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Berdoalah kepada Tuhan supaya adik-adik dimampukan untuk memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kalian. Berarti kita memaafkan seseorang dari kesalahan yang telah mereka berbuat kepada kita dengan tulus tanpa syarat dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Hai semuanya, nama aku Caca. Jadi menurut saya pengampunan itu adalah suatu tindakan di mana kita memaafkan atau membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dilakukannya. Menurutku, pengampunan itu seperti memaafkan kesalahan orang lain. Halo, nama saya Dival Ridantara Pratama Putra. Menurut saya arti dari pengampunan adalah ketika seseorang bertobat dan mengakui kesalahan atas dosa-dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Pengampunan adalah mengampuni atau memaafkan seseorang dari kesalahan atau dosa yang telah dilakukan. Gak pernah kayaknya. Kalau waktu itu ada temen yang minta maaf karena dia merasa bersalah atas kata-katanya. Meskipun waktu itu kata-katanya sangat menyakiti hati, aku tetap maafkan dan berikan pengampunan. Nah, dulu waktu di sekolah, saya pernah menjadi panitia dari suatu kegiatan. Nah, setiap panitia itu sudah diberi tugas masing-masing oleh pembina masing-masing. Nah, waktu itu saya melakukan tugasnya belum maksimal dan melakukan kesalahan. Nah, lalu saya lapor ke pembina dan saya di situ rasanya sangat takut dan campur aduk karena takut dihukum dan takut dimarahi oleh pembina. Tetapi bersyukur sekali karena pembina tidak memberikan hukuman yang berat kepada saya, melainkan memberikan evaluasi dan pembenaran dari kesalahan yang saya lakukan. Pernah
Dulu aku pernah menjatuhkan vas bunga dan dimaafkan oleh orang tuaku, tapi aku juga harus bertanggung jawab. Pas waktu itu pernah ya, pengalamannya adalah pada waktu itu saya dan teman-teman saya bermain satu game, dan pada saat itu di game tersebut ada perang. Dan pada waktu itu saya dan teman-teman saya memutuskan untuk maju untuk melawan musuh. Nah, pada waktu itu salah satu dari teman saya ada yang mati, karena pada saat itu saya lupa membantu dia atau membackup dia. Nah, pada kejadian itu saya meminta maaf kepada dia dan dia memaafkan saya. Pengalaman saya jadi pada hari itu saya pernah membuat kesalahan. Kemudian saya dimarahi oleh mama. Akan tetapi saya merasa tidak terima dan akhirnya saya membantah mama. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa itu salah dan saya meminta maaf kepada mama. Dan mama memaafkan saya. Setelah mendapat maaf, ya pasti hati jadi lebih damai dan lega, jauh dari dendam dan kebencian. Begitu pula saat kita memaafkan orang lain. Maka dengan saling mengampuni satu sama lain, hubungan kita dengan sesama dan Tuhan akan tetap terjalin harmonis. Rasanya sangat lega sekali dan sangat bersyukur sekali karena masih ada orang yang mau mengampuni kesalahan yang saya perbuat. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa mengampuni ya. God bless you. Rasanya setelah dimaafkan atau diampuni itu lega karena sudah tidak memiliki kesalahan lagi. Rasanya seperti tidak ada lagi beban di hati, jadi hati rasanya plong gitu, jadi kayak nggak ada beban lagi di hati. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Perasaan saya setelah dimaafkan pastinya merasa bahagia dan tidak ada lagi rasa bersalah. Terima kasih. Bagi dia sang raja.
pribadinya sengaja selamanya. Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, jika ada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, ingatlah bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, ampuni orang lain seperti Tuhan Yesus yang juga mengampuni kesalahan kita. Dan yang ketiga, mintalah kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengampuni. Oke, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Untuk ayat hafalan minggu ini ada di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Adik-adik jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Kalau gitu sekarang waktunya kita beraktivitas. Yuk kita bersiap. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Funday. Udah siap untuk beraktivitas di minggu ini? Kalau udah siap, langsung aja yuk kita mau siapin alat dan bahannya. Yang pertama, di sini adik-adik perlu siapin kertas buffalo. Bisa dengan berbagai macam warna. Kita butuh 3 lembar adik-adik di sini. Kemudian ada kertas lipat. Selanjutnya ada pewarna. Di sini kakak pakai spidol. Kemudian ada lem, gunting, dan pensil. Terus adik-adik juga perlu siapin jangka. Kalau ada, kalau nggak ada, adik-adik perlu siapin sesuatu yang bentuknya bulat. Karena kita mau bikin lingkaran adik-adik. Jadi adik bisa pakai jangka ataupun sesuatu yang bentuknya bulat. Oke, nah kalau sudah selesai, kita mau langsung gambar 2 buah lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Ada ukuran yang lebih besar dan ada juga ukuran yang lebih kecil. Nah, kira-kira diameternya adik-adik bisa pakai ukuran 15 cm kali 10 cm. Oke, nah kalau sudah kita buat masing-masing 2 buah lingkaran di masing-masing kertasnya. Selanjutnya kita mau gambar bentuk hati di kertas lipat. Nah, adik-adik bisa ambil kertas lipatnya, terserah adik-adik mau ambil warna apa. Di sini kakak ambil warna hitam dan warna pink. Nah, kita mau bikin gambar hatinya, ukurannya menyesuaikan besar lingkaran yang diameter 10 cm adik-adik. Oke, jadi kita mau bentuk seperti biasa, kita lipat 2 dulu, kemudian kita gambar setengah hati. Oke, kalau sudah, kertas lipat yang warna pink juga kita lipat jadi 2. Nah, kemudian kita akan potong secara bersamaan supaya lebih mempermudah adik-adik. Oke, hati-hati ya waktu motongnya. Kita akan potong bentuk hatinya sekaligus bentuk lingkarannya. Sehingga kita nanti akan punya 2 bentuk lingkaran dengan ukuran yang berbeda dan 2 hati dengan ukuran yang sama. Oke. Kalau sudah dipotong, jadinya akan seperti ini adik-adik. Oke, jadi kita punya 2 lingkaran yang berbeda ukurannya dan 2 hati dengan ukuran yang sama. Oke, kemudian selanjutnya untuk hati yang berwarna hitam kakak mau tempel di lingkaran yang besar yang diameternya 15 cm. Kakak mau tempel pas di tengah-tengahnya. Kemudian untuk hati yang berwarna pink kakak mau tempel di kertas yang berwarna orange yang ukuran lingkarannya lebih kecil yaitu 10 cm. Kalau sudah kita lem, langkah selanjutnya adik-adik kita mau membuat garis lurus pas di tengah lingkarannya dari ujung lingkaran sampai ke titik tengah lingkarannya.
Jadi baik itu lingkaran yang besar ataupun lingkaran yang kecil, kita mau cari titik tengah lingkarannya, adik-adik bisa melipatnya menjadi 4 bagian, kemudian itu akan ketemu titik tengahnya, atau adik-adik bisa menggunakan penggaris. Adik-adik bagi 2, jadi ketemu di titik tengahnya. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik, kalau sudah kita garis, langkah selanjutnya adalah kita mau potong garisnya sampai di tengah-tengah lingkarannya. Jadi dari ujung sampai ke tengah titik lingkarannya kita mau potong, dan kalau sudah dipotong kita mau tuliskan nih adik-adik. Kita mau tuliskan di hati yang berwarna hitam yang ditempelkan di lingkaran yang besar, kita mau tuliskan segala kesalahan yang pernah kita lakukan adik-adik, entah itu kepada Tuhan ataupun kepada orang tua dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Di sini kakak tuliskan ada bohong, ada marah, ada iri hati, sombong, tidak mau kalah, pengen menang sendiri, tidak mau dengar-dengaran. Nah, semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan, kita tulis semuanya di hati yang berwarna hitam. Nah, untuk hati yang berwarna pink, di situ kakak mau tulis pesan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahan kita, jadi kita juga harus mengampuni. Nah, pesan firman Tuhan itu kita letakkan di hati sisi kiri. Kemudian di hati sisi kanan kita mau tuliskan ayat hafalan di minggu ini, yaitu ada di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengasihi kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Oke, adik-adik bisa menuliskannya menggunakan spidol warna-warni dengan berbagai macam warna, sekreatif adik-adik. Nah, kalau sudah selesai, ini udah kakak tulis pesan firman Tuhan dan juga udah kita potong tadi. Langkah selanjutnya nih adik-adik, kita mau siapin 1 lembar kertas buffalo yang agak tebal, ada bisa double kertasnya. Terus kita mau potong ukuran sekitar 1,5 cm dengan lebarnya sekitar 4 cm adik-adik. Kemudian kalau udah kita potong seperti ini, di bagian ujungnya kakak tempel solasi double tip, atau adik-adik bisa pakai lem juga boleh. Kemudian kita mau tempelkan di lingkaran yang kecil di sisi sebelah kanannya, di bagian yang kakak tunjuk itu adik-adik. Oke, kita tempel seperti yang kakak contohkan ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mau mulai pasang, kita letakkan lingkaran yang kecil di bagian belakang lingkaran yang besar. Oke. Nah, kemudian kita mau balik dulu teman-teman. Jadi di bagian belakangnya itu kan nanti akan ada selisih sekitar 5 cm tuh, karena kita pakai diameter 10 x 15, berarti ada sisa 5 cm. Di bagian belakang kita mau tempel isolasi double tip. Oke, nah kalau udah kita tempel isolasi double tipnya, langkah selanjutnya nih adik-adik, kita lepas isolasi tipnya dan kita tempelkan di HVS berwarna putih, atau ada yang bisa pakai buku gambar pun boleh. Nah, kalau udah, jadinya akan seperti ini adik-adik. Oke, jadi itu semacam lingkaran yang kecilnya nanti bisa keluar dari lingkaran yang besar. Nah, untuk kertas yang kecil tadi itu adik-adik bisa tuliskan di situ pull, atau artinya tarik. Jadi ada yang bisa menarik sampai pada akhirnya keluarlah hati yang di lingkaran yang kecil. Nah, aktivitas kali ini artinya adalah bahwa kita sudah punya banyak dosa, teman-teman. Kita udah punya banyak dosa nih adik-adik. Ada yang berbohong, ada yang nggak mau ngalah, egois, sombong, suka marah-marah. Nah, tapi walaupun kita punya dosa dan kesalahan yang sebegitu banyaknya, ketika kita tarik, disitulah muncul kasih dan pengampunan dari Tuhan. Bahwa pesan firman Tuhan di minggu ini adalah Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahan kita, jadi kita juga harus mengampuni.
Dan ayat hafalannya ada di Matius 6 ayat 14. Oke, dan adik-adik bisa menghias sekreatif mungkin adik-adik. Di sisi yang sebelah kiri kakak tuliskan di situ tema Sunday Funday kita di minggu ini, yaitu bersalah dan diampuni. Oke adik-adik, silahkan dihias, silahkan berkreativitas lewat aktivitas di minggu ini. Kalian pasti bisa, dan selamat beraktivitas ya adik-adik. Sampai jumpa di aktivitas Sunday Funday minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa ya untuk hafal ayat hafalannya. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu baca renungan setiap hari lewat kiriman dari guru kelas kalian masing-masing. Kedua, jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk papa mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah Sunday Funday kita pada pagi hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan kami sudah berkesempatan untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Kami sudah bernyanyi buat Engkau, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar selebihnya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan membantu setiap kami, menolong setiap kami, supaya kami memiliki hati yang bisa mengampuni orang lain. Terlebih dari itu Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau yang akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, karena kami tahu Tuhan, semua manusia pernah berbuat salah dan berhak untuk diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri Sunday Funday kita pada pagi hari ini. Kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Tuhan Yesus memberkati.